Bersihkannya kan ketahuan dari perasaan kita kan. Oh, udah bersih. Nggak boleh dilihat. Nggak boleh. Udah bersih belum? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hanya pakai perasaan, pakai perasaan. Ini saking apa? Islam itu mengatur ya, mengatur. Udah setelah 5 kali dites, oh bersih, udah kelihatan bersih, udah aman. Ini sih nggak ada masalah. Yang bermasalah di bawah, kakinya buka. Bak mandi itu kan ada papannya. Papannya taruh di sini, taruh sini, pas lubangnya di pas jatuh kotorannya. Jadi ini papan pantat di tengahnya. Akan dibuka. Terus ini agak ditaikin, ada yang megangin naikin dikit. Langkah pertama air sabun, tuangin di atas, tangan kiri kita masuk di bawah pantat. Diam aja misalnya. Ini mayatnya hidup ini. Nah, di bawah pantat digoyang sambil di bahasanya dia sebut digoyang untuk memancing cairan lubang dubur itu biar ada cairan yang ngerembes ke situ. Goyang. Telunjuk kita masukin dikit. Kan ada sabun ini. Masukin dikit sambil kalau di begini kan. Kalau di rumah sakit biasanya langsung selang aja masuknya. Buka keran jus, ini kembang begitu dijebol udah brojol. Tapi ada yang tegel, ada yang tidak, masing-masing. Kalau di rumah sakit ya saya gimana bang? Pakai selang aja biar cepet. Ya udah pakai selang ya pelan-pelan jangan didedek terus tangan main. Nah, ini tarik dulu lepas. Kalau dia balik lagi begini ya ada yang megangin. Ada tangannya begini dia balik lagi. Kalau balik pukul aja mulutnya. Nah dilepas begini ini main, goyangin ke kanan, goyangin ke kiri, terus goyang ulang ditekan lemesin ada sabun nih. Baru tangan kiri di bawah ini, baru ini bekerja ditekan. Mulut hidung di sini mendeteksi bau. Kalau sudah bau jangan udah bau masih begini. Sebab kalau kita nggak dekat nggak tahu ini keluar cairan apa enggak. Nah itu coba untuk kamu itu bau aja deteksi. Jadi tangan kiri ini posisi tadi kemudian dikatakan pasti bau. Apalagi keluar kotoran sambil kenjulan sekali ya pasti bau. Maka kita bukan nggak mau ya memang ya masa udah bau masih begini aja. Satu diulang lagi pasti sama. Ini digoyang, ini masukkan sedikit, dan karena tadi udah keluar cairan dan bau tadi itu biasanya udah keduanya lebih lancar lagi. Perutnya ditarik hampir kosong banget ini. tarik sini terus emang ini perlu tenaga ini kalau yang beneran sampai kadang-kadang kita kemeringet itu. Apalagi tempatnya sempit, pengap ini. Namanya juga orang lain kan nggak semuanya tempatnya luas. Orang kaya pun nggak mau mandi di kamar mandi sana pak di pojok. Ayo. Nah, jadi kadang-kadang kita sampai kemeringet juga. Neken sambil mendeteksi bau tadi. 2, 3, 4 cuci, tes, taruh di bawah tekan,
Oh kuning, berarti masih ada cairan. Jarang sih Pak Bu, keluar kotoran itu jarang. Tapi ada. Yang banyak tuh cairan. Tes masih kuning, ya udah, kita ulangi. Kenapa sih dikeluarin? Supaya pas digotong nggak muncrat. Gitu loh. Sebab kalau cairan di ujung yang gotong ini berat loh, ini mai ini berat. Mai itu berat. Sini naik karena tenaganya kuat, ini naik tengahnya, ya otomatis jebol cairan, jebol anunya kotoran. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya kenapa dikeluarin, supaya tidak keluar cairan ketika digotong. Udah 5-6 tes lagi udah hilang, udah bersih. Maka ini belum mandi, baru istinja. Belum mandi. Mandi bukan begitu, ini istinja. Setelah itu ambil kapas, sumpelin di lubang tubuhnya, ngumpulin cairan yang sisa. Nanti begitu terakhir sebelum ditutup dengan siramnya ini, dites lagi sampai ditekan. Keluar enggak? Kalau enggak keluar berarti sudah benar-benar bersih. Tapi kalau masih keluar ini, ya diulangi ini. Setelah diulang itu baru finishingnya, sumpelan ambil, disumpel baru. Sumpel baru. Setelah disumpel baru, karena memandikan sudah diwudhu, ikat pakai tali kafan. Ini ikat. Nanti dicopot talinya itu pas sudah di kafan. Ini untuk mengikat perjalanan penggotongan. Sambil dibantu pas gotong, dijepit begini. Ini jepit. Jadi tugas yang di sini hanya jepit paha ini aja udah. Gak usah ikut ngangkat. Yang bantu ngangkat dari bawah, yang bantu sendiri. Sehingga kita nggak keberatan. Hanya karena tugas kita jepit. Kenapa itu dilakukan? Saking kehati-hatiannya jangan sampai keluar kotoran. Emang kalau kita dengerin cerita begini gampang, tapi kalau pas pelaksanaan, teori itu kan gampang, tapi pas pelaksanaan kayak gergaji kayu. Kayu itu tinggal set putus. Begitu ada kayu begini, wah tenaga keringet, sampai ini kayu keras banget, kira-kira begitu. Nah, istinja atas sudah, bawah sudah, baru kita mulai memandikan. Saya memandikan siapa saja, selalu saya niat dalam hati. Niat itu kan di hati. Ya Allah, saya niat mengurus, memandikan saudara saya ini karena Engkau ya Allah, bukan karena yang lain. Jadi niat memandikan saudara. Kan Muslim itu al-Muslim akhul Muslim. Muslim satunya adalah saudara. Saya niat memandikan saudara saya karena Engkau ya, bukan karena kepingin dikasih duit, kepingin dapat baju, dapat jas, enggak. Karena setelah udah niat itu, baru keluarganya yang ada saya perintahkan, silakan sampai bersihin kakinya, apanya silakan. Saya mengawali mandi, mengawali dari anggota wudhu. Kalau keluarganya silakan, tapi penting saya mengawali dari anggota wudhu. Dengan inilah secara otomatis mayit itu wudhu, makanya di belakang gak usah diwudhuin. Gitu. Tapi bagi yang karena walaupun di perjalanan takut nyenggol kemaluannya, akhirnya di ending ini wudhuin lagi. Ngapain diributkan? Mau diwudhuin gak diwudhuin, yang penting udah mandi di bocah. Yang penting udah mandiin mayat. Kenapa kalau ngeributin itu akhirnya
ada di musim ribut, tinggal pergi aja sendirian mayatnya kan repot. Oke, saya akan mandi. Sudah niat, air sabun sudah siap, saya minta. Ini sarung tangan bekas apa tadi? Bekas istinja. Kalau bisa diganti, ganti yang baru. Itu lebih bagus karena kita mau ngobok-ngobok muka, bekas muka kayaknya begini lagi. Siram air bersih, ya. Pakai selang boleh, pakai kayu boleh. Sekarang memang enak pakai selang. Pakai selang itu enak, udah tinggal bersih. Tapi nggak boleh ngesetim. Ya, ini bulu matanya habis sebelah. Tanya malaikat kemana bulu mata? Tuh tukang mayatnya parah. Tukang mayat disalahin pakai steam. Sampai giginya kontol satu hilang. Jadi pakai selang boleh. Zaman dulu itu saya kan dari tahun 87 itu jadi tukang mayat. Padahal saya tahu 83 boleh sampai Jakarta. 87 itu jadi tukang mayat gara-gara di kampung Bambu Apus itu tukang mayatnya kagak ada. Sementara ada yang meninggal. Ini dari pesantren nih, sampai tanggung jawab, sampai yang santri harus bisa. Waduh, saya pun nggak pernah pegang mayat, suruh ganti mayat coba. Lo santri kan santri nggak pernah pegang mayat, belajar gimana nih? Akhirnya saya buka itu fikih cara-cara mandi mayat begini. Ini sudah Bismillah, nggak ada lagi coba. Lagi mandi, habis nggak bisa tidur. Pikiran bener enggak ya? Gimana kalau sadar datang ke saya mayatnya? Pikirnya yang boten-boten deh pokoknya namanya juga ya. Akhirnya saya ke rumah sakit Islam, magang di rumah sakit Islam. Ada bapak-bapak, Pak, boleh saya belajar obor? Oh senang banget ya, ada anak muda. Waktu itu saya masih muda, 83 itu tamat SMA, 87 baru berapa? Itu, magang lagi di jasa marga. Terus rumah sakit Pasar Bur. Akhirnya setelah itu Mabes, ikut tamu di Mabes. Setelah itu ya udah kesininya malah jadi narasumber di Mabes, narasumber di rumah sakit sampai sekarang. Tapi gara-gara terpaksa. Makanya jangan kalau ada pelatihan begini disuruh, siapa takut? Udah belajar. Dan mana mainnya? Preman apa enggak? Gue ditanyain banyak preman apa enggak? Dibersihin, diulang, dan ini enggak ada masalah, gampang terlihat dan mata kita boleh lihat. Yang kedua, masuk hidung, kapas masukin hidung, kasih air pakai kayu boleh, kasih selang boleh, buang ke sini, buang ke sana. Jangan sampai air di hidung dibiarin. Dibuang, nggak enak lah kalau melihat ada air hidung dibiarin. Mulut mayat nggak ada yang begini, nggak jarang. Jadi rata-rata mayat ini kalau bisa mayat disikat supaya rapi, tapi biasanya susah. Maka lain maka tangan kita ini ada kapas, masukin, bersihin atau sikat halus, bersihin, kasih air, buang. Karena kelihatan tangan kita mereka di sini. Takutnya di dalamnya juga ada yang lembek, nggak ada tangan. Namanya sekarang kan ngorok itu nyimpen di sini. Kalau nggak dibuang, nggak dibersihin kan ada aroma yang tidak bagus. Yang jelas Bapak Ibu ngurusin mayat itu berantem dengan aroma. Makanya dinikmati. Andai mayat mama bayi busuk sampai bantu makan sirih sama ketimun, mantap, maka gas dari perut kita keluar, aroma masuk diserang oleh aroma sehingga tidak masuk kita.
Itu salah satu cara juga untuk menghadapi mayitnya. Begitu masuk ke dulu itu udah mayitannya makan, cari sirih, cari timun, makan punya telang, maka napas ini bau sirih, bau timun, sehingga bisa melawan aroma busuk dari laut. Itu membantu banget. Oke, ya, memang tukang mayit pasti yang sudah tahu ketemu aja yang aneh-aneh, istighfar, tutup kendi, keluar, nggak berhenti coba, kotorannya, cairannya terus, akhirnya sampai ke tempat ini. Kalau nggak salah wanita, akhirnya ustazah ini, teman saya ini, gimana ini ustaz? Udah panggil ibunya, suruh baca Fatihah ibunya. Mungkin ini punya salah sama ibunya kali, saya bilang. Ibunya suruh baca Fatihah, suruh mengikhlaskan. Begitu sih tersumpah berangkat. Jadi coba, makanya kalau bisa, kalau mau mati jangan ninggalin dendam, apalagi sama orang tua. Oke, wajah sudah dibersihin, udah dibuang. Seandainya ada, sebelum kita mandiin ada air dalam, karena udah buang berarti bersihnya sudah kan gitu. Nah ini udah. Habis ini jangan pindah kemana dulu, keramasin dulu ini. Caranya gimana? Suruh minta satu orang ngangkat sehingga gantung begini, siram air sabun atau sampo, dikeramasin. Tangan kita harus nyakar begini, karena dalamnya banyak dagingnya. Orang sakit itu kan pakai bedak, nggak mandi, kemana? Ke sini. Ini daging banyak, maka diurut-urut begini, supaya dagingnya rontok bersih. Paling tidak yang kita membersihkan. Diurut-urut begini. Kita terus disiram. Kalau ini gampang, ada masalah. Siram lagi pakai sabun, kupingnya diperiksa. Ini jempol masukin sama ini, kayak kita wudhu aja. Bersihin sehingga ini dari sini kepala itu kena air, karena kewajibannya tertembus air. Bersihnya dari mana? Karena kesiram. Nih, habis digosok-gosok kan disiram pakai air selatan, jatuh kotorannya. Di situ yang terpenting. Jangan habis dibersihin pakai sabun dibiarin nggak disiram, ya kotorannya di situ. Nah ini berarti ini udah selesai, bersih. Dan mayat itu kalau normal begini emang kita enak sih, tapi yang nggak normal tinggal cari celahnya bagaimana. Kepalanya kebentur aspal, darah di sini. Maka yang kita wajibkan itu membersihkan kotoran, atau pakai kapas, diambil pakai kapas, disimpan. Kalau sekiranya banyak tanah ya cari air, terus dimasukin kapas. Jadi ya itu pokoknya yang nggak boleh itu mengambil kulit. Jadi ini punya luka, kulitnya ngintil dicabut sekalian, dibuang, karena biarin aja kulitnya, dibersihin aja, taruh lagi di situ. Ya, cetak. Jadi gini loh, mayat itu nggak semuanya matinya enak. Nanti kecelakaan gimana? Mati kecelakaan atau mati kebacok. Kebacok ususnya keluar. Ayo. Ya kita benerin dulu, masukin dulu lakban. Tapi biasanya urusan dokter, polisi ya, rumah sakit mana ini, Polri. Nah, kalau kita pas dipanggil di sana,
ini Pak Ustadz ini matinya kecelakaan gini. Ya sudah. Inti tugas kita membersihkan, memulihkan kembali, membungkus dengan rapi. Tapi memang orang-orang yang tidak tergelar dengan begitu jangan maju. Bisa jadinya yang bisa. Udah melihat darah takut, disuruh dipaksa mau. Akhirnya malah polisinya ribet ngurusin yang ini jadinya. Ada kerjaan tambahan. Oke, selesai, gampang ini. Nggak ada kesulitan sini. Kenapa? Terlihat, bisa dilihat. Ya ini kan tadi nggak dilihat, diraba doang. Terus di bawah juga begitu. Makanya di ini istinja ini makan waktu setengah jam istinja tok. Setengah jam. Makanya bapak ibu saya minta jenengan kalau takziah, kalau ada orang teriak, cepetan dong yang mandi lama banget sini mau hujan. Bilangin yang mayat yang mati dia nggak pernah protes, dia sih mau hujan mau kagak sampai protes. Itu namanya ngumpul-ngumpul Tuhan mayat. Jadi jangan ngumpul Tuhan. Mau hujan mau mati mau apa udah biarin. Kuburannya juga diem, mayatnya juga diem. Nanti diantri pakai mobil nggak jalan, ya kan? Oke, habis ini selesai. Tangan kanan, normalnya mayatnya begini, normalnya enak nih. Tapi ada yang tangannya di sini, tangannya gini, nih. Kaku sudah, kaku. Dikini udah nggak bisa. Seandainya nggak normal begini nih, tugas kita sebenarnya nggak ada boleh. Seandainya ada minyak zaitun, ini lemesin di sini, di engsel-engselnya sini sama ini, ditekan-tekan, tarikin dikit, sama sini, ini di sini sama sini. Nanti mudah-mudahan paling tidak bisa begini aja. Karena kalau begini atau begini nanti kapasnya lucu bentuk kainnya lucu nanti kata orang, itu main mau tinju apa? Ada aja orang ngomong, usahakan begini, ya, nanti dia mau pakai tangan. Makanya mayat harus ditungguin supaya nggak bentuk begitu. Tapi kalau mayat normal ya udah enak, angkat, siram. Ini wudhu kan sunahnya diapain? Ya kan? Nah, di sela-selanya dibersihin. Sampai ini posisinya nih, sini separuh ini. Siram. Kok di sini ada luka, ada bor, ada nanah, bersih pakai kapas. Jangan dikerok pakai sendok. Apa pakai pisau yang stainless. Jangan. Kapas. Sekedar mencabut nanah dan kotoran-kotoran. Ini harus dinikmati seakan seperti kita ngurusin cucu, anak yang lagi sayang. Gitu. Di sini yang seperti itu yang menciptakan begitu diri kita yang agak berat. Kotoran kalau di sini nih, mau suruh nikmati apaan? Tapi orang yang sudah terbiasa itu memang dari awalnya gelisah. Pokoknya kalau ibu menemukan mayat normal, segampang lah. Kalau yang nggak normal, baru ibu cari celah gimana supaya air masuk, gitu aja. Nih, kan begini nih. Kan ini bagaimana masukinnya? Ternyata ada caranya. Ini basahin, kasih sabun, taruh di sini, tarik, kan masukkan ke dalamnya, basahin lagi, kasih sabun, tarik, kena air kan di dalamnya, baru pakai air bersih, masuk lagi, tarik, ambil kotoran dalam pakai air bersih tadi, bawa nggak pakai air bersih, tarik, itu dah cukup. Karena dibuka begini nggak bisa, udah tank udah mati udah nih, begini. Maka pakai ini. Jadi ini masukin ini,
ini ditarik kan masuk ke dalam, masuk ke dalam. Kotoran ini ada kotorannya, cuci. Tapi kalau yang normal ya sudah tinggal nyiram, bersihin kayak wudhu aja, nyiram bersihin. Baliklah. Ini selesai, ini selesai, ini sambil jalan ya ini dibersihin sambil ini. Gak usah mikirin bawa belakang gak usah dipikirin, ini aja dulu. Baru masuk sini. Ini kan tadi sudah istinja, sambil lewat siram, gak usah dibersihin lagi. Karena ada sumpelan, ya kan? Sumpelan kapas di tubuhnya. Sambil jalan lewatin aja disiram. Baru kaki kanan dulu, siram. Biasanya banyak dakinya juga nih, kaki ini. Karena orang sakit jarang cuci kaki. Orang sakit itu kurang kontrol. Anaknya pun kadang-kadang gak perhatian. Anaknya hanya nungguin atau nangis atau makan minum dia nggak perhatiin kakinya kotor, tubuhnya belepotan kotoran, kemaluannya kena kencing, nggak perhatiin. Padahal itu yang terpenting. Itu. Makanya ya saya termasuk orang yang tidak ketemu orang tua. Orang tua saya sakit, saya di Jakarta. Di kampung udah kampungan, katanya kakak saya udah tinggal nunggu kamu aja nih bapak, katanya meninggal ini, terbang langsung pakai pesawat sampai di rumah. Saya datang malah minta sate. Pak, orang Jakarta udah datang, Pak minta sate. Ini kok sampai datang minta sate, terus gimana ya? Pulang lagi saya seminggu. Pergi lagi, balik lagi sampai berapa kali. Yang ketiga saya pikir masih begitu. Aduh, pulang balik Jakarta sana kan bil fulus, kulluhu mulus, laisal fulus, antum mampus. Fulusnya kan, waduh, malah kita malah meninggal, nggak ketemu. Jadi saya termasuk anak paling bontot, nggak nemuin orang tua meninggal karena di Jakarta. Karena semua anak, jadi nggak ada yang merantau, hanya saya. Jadi saya sekarang itu, tapi andalan saya habis sholat tuh saya harus mendoakan ibu saya, bapak saya. Acara-acara yuk kita baca Fatihah buat orang tua. Karena itu tadi saya merasa nyesel tidak ketemu saat orang tua saya meninggal. Padahal saya jadi tukang mayit, seharusnya kan saya mati. Tapi kalau Jakarta, Banyuwangi jauh. Andai sakitnya di Jakarta ya saya mandi, ngapain nyuruh orang. Oke, kita ini kaki ini dibersihin, kotorannya dilap-lap dan sebagainya. 3 kali. Ini kan bisa terlihat, bisa dilihat, kelihatanlah pokoknya. Aman lah, gampang. Yang bisa terlihat ini gampang lah. Selesai itu baru dimiringin, miring terus. Sabun. Digosok sabun. Ya ini lagi bersih di sabun. Setelah miring sini disiram dan miring ke sana. Sabun. Selesai. Udah selesai kan? Kita mau jebol itu dulu kapas. Tangan kita masuk, ambil kapas yang dalam tubuh yang tadi, kita tes ulang. Udah nggak ada apa-apa, berarti udah aman. Ambil kapas lagi, masukin lagi, ikat, karena sudah aman. Tapi kalau keluar jahitan, buka lagi dikit, tekan lagi kasih air, tekan masih tekan lagi, udah aman, sumpel
selesai itu baru saya menyiram pakai air bersih, baru saya wuduin. Kalau nggak diwuduin karena memang perkenaan keluarga, nggak usah wudu, mayat kok wudu, ya sudah, langsung kita siram pakai air kapur baru terakhir. Jadi mayat tertutup pakai kain apa itu, kain jahit ya. Nah, ini betul deh sampai atas ya. Oh, ini kapur baru sini langsung disiram ya. Nanti kan meresap ke dalam, menyisakan wangi, baru mayat ini udah sempurna, udah paripurna selesai. Tapi kalau seperti yang diwuduin tadi, ya sudah, ayo salam mukanya. Saya bahasa hati saya, kalau saya niat wuduin saudara saya nggak bisa wudu, ini udah dia nggak bisa wudu sendiri. Saya simpulkan berwudu, saya tamat. Terus ini tadi ada tali yang diikat, nanti dibukanya pas buka. Setelah turun buka. Nanti diganti dengan basahan. Basahan itu kan nanti ngikat juga kan. Nanti dibantu pas mau digotong, pas mau dibantukan keranda apa jepitan. Pokoknya setiap mau gotong mayat jepit, jangan sampai lupa. Jadi ternyata mandiin mayat itu dari anggota wudu sampai selesai, yang paling kita perlu perhatian itu istinjanya sama tuburnya. Jangan sampai sudah menjadi capek-capek bersih, begitu digotong keluar cairan kotoran yang kita pasti diminta sama orang, Pak tolong mandi lagi dong Pak, dibersihkan. Kalau ada di kain kafan, Pak tolong bongkar kafan ini atau kotorannya. Ya kalau ada kapan lagi, kalau kapannya belinya di Priuk sana, Tanjung Priuk jauh. Nah ini jadi repot. Makanya pempes itu juga penyelamat, sumpelan tadi penyelamat, ikatan itu juga penyelamat. Jangan lupa itu, jangan sampai terjadi gitu, karena itu otomatis yang paling susah itu omongan orang. Dari Banyuwangi ke Jakarta bawa beras sekitar sampai Jakarta tinggal 80 kilo kalau yang dibawa beras. Dari Banyuwangi ke Jakarta bawa omongan 5 omongan, sampai Jakarta 50 omongan. Nah, ini makanya hal-hal yang terhindari, jangan sampai terjadi fitnah, omongan yang kasihan juga keluarga, kasihan juga tukang mayat, karena sasarannya tukang mayat. Ini tukang mayat nggak becus ini, ngurusin mayat satu yang diem aja masih keluar kotoran. Padahal gotongnya terlalu ditaikin, di sini yang jepit nggak ada. Persis jam 2 habis ini sampai bangun. Iya, oke. Bukan satu-satu diurutannya. Iya, oke. Setiap pelaksanaan di masyarakat pasti ibu merapikan ini, karena tempatnya mau dipakai, pasti harus bikin begini. Nggak mungkin biarin aja dan enggak mungkin. Bahaya kalau biarin, takutnya anak-anak larian nginjek. Jadi rapikan. Makanya begitu ngerapikan jangan sampai salah. Ayo Pak, iya, satu-satu persis seperti kemarin tadi. Ayo sana. Terus, nah satu orang bantu. Ya, ini. Terus, ya terus. Nggak apa-apa, berarti nanti
nanti kepala sampai di sana. Yuk, ini apa ini? Oh, basahan. Tarik sana Pak. Basahan. Ya, ini sempak. Ya. Oke. Sebelum kita gotong masukin sini, kapas kita bongkar. Ini kapas ini aja ya simbolik. Ini nanti pas buka nggak usah bayang-bayangin istinja ya gitu. Buka-buka aja lah, apa mikirin istinja. Saya pernah bikin pelatihan malam hari. Habis pelatihan tuh jamaah nggak bisa tidur, mikirin. Jadi memang yang pas itu pelatihannya ya siang hari minggu, jangan malam, nggak bisa tidur orang. Monggo. Tapi kalau ngomong kelihatan ke Bu Pak Susanto sih. boleh kalau mau mendekat Bu. Nah, ini kapas ini nggak tahu siapa yang nata. Rapi banget, saya juga heran. Rapi banget. Jadi gulungan. Jadi bukan gulungan. Ustaz, Assalamualaikum. Satu tempat. Salam. Ustaz izin bertanya, seandainya setelah dimandikan, istinja dan seluruh tubuh masih ada karena mungkin suatu penyakit ya, masih ada cairan yang tidak bisa hilang, masih netes terus-menerus, itu bagaimana Ustaz? Lakban. Anu rumah sakit itu apa sih Bu yang buatannya? Apa namanya? Plester. Ya. Itu kapas itu. Jadi cara atasnya itu karena memang sudah berulang itu, karena itu udah hukum darurat. Jadi contohnya keluar dari hidung ya udah ditutup. Atau di sini buka ya, keluar netes itu kan kalau udah bersih ya udah tutup kapas sama rumah sakit itu yang nempel itu namanya plaster gitu kan. Bahkan seandainya wilayah ini khawatir plastik, kasih plastik coran itu plastik di ini tutup. Kalau hanya sebagian boleh pakai plastik, yang nggak boleh seluruh tubuh di plastik. Karena tujuannya apa? Kalau seluruh tubuh di plastik, rayap, binatangnya nggak bisa masuk. Tapi kalau hanya sebagian masuk dari kaki, masuk dari mana bisa. Jadi kalau menemukan seandainya luka yang menusuk terus keluar udah dibersihin, masih simple kapas sama itu yang dari rumah sakit. Makanya memang kalau kita mau datang orang meninggal itu cek dulu kondisi mayat normal nggak. Ini bawa alat-alat pendukung. Tapi kalau kita nggak cek dulu, tahu-tahu gede, bingung kita nih. Gitu. Jadi kita harus cerdas. Pak, ada yang meninggal. Ini meninggal di mana? Di rumah Pak. Kondisi mayat gimana? Luka, jatuh, enggak Pak, normal kan? Udah aman. Ini Pak kecelakaan. Namanya kecelakaan bisa jadi kita harus siapin plastik, plester itu sehingga kita karena apa? Jangan sampai masuk ke kafan. Kalau nggak kita plester, merembet basahnya ke kain. Oke, itu katakanlah nggak najis, tapi pembicaraan orang itu masih merebus saja iklannya. Jadi untuk jadi cara atasnya itu. Ya Bu? Ustaz, satu lagi boleh ya? Ada pemandikan jenazah itu apakah harus menghadap kiblat atau
timur, kanan, kiri, gitu deh Kak. Oke, enggak. Itu relatif situasional. Jadi tidak harus, yang harus madhab kiblat itu mayitnya ketika mau disolatin. Artinya kepala di sini, kaki di sini. Jangan sampai kakinya di sana, kepala di sini. Nih, kaki situ. Imam kan di mana? Dekat kepala kan? Oh, nggak taunya kaki. Loh, mayitnya iseng, letak kan enggak enak gitu. Jadi, tapi kalau mandi situasional udah kondisi di situ gimana? Tidak. Kalau saya udah nggak lihat itu mandi udah. Nggak lihat itu mau ngadep kemana udah situasi. Apalagi rumah sekarang udah sempit, susah ditentuin arah gitu. Tapi ada anjuran bapak ibu yang mau mandi, kalau bisa sih kita punya wudhu kita. Jadi kita mau mandi itu kita wudhu dulu. Nanti selesai mandiin kita mandi seluruh badan. Anjuran. Mungkin ada virus nempel nggak pergi. Bukan kita harus mandi besar, mandi wajib enggak, yuk mandi di kuras semua. Jadi sebelumnya kita berwudu, setelahnya kita mandi. Gitu. Makanya saya kalau ngurusin mandi itu suka tadi pakaian ada celana dan kain. Saya kan tadi pakai itu kan, itu kebiasaan saya ketika datang ke mayat. Nanti butuh mandi kain saya taruh, saya simpan karena habis itu celana masih kotor. Ketika saya ikut sholatin saya pakai kain. Dan bawa baju stok untuk nyolatin. Nanti saya cari kamar mandi bersih-bersih, habis itu saya ikut nyolatin. Takutnya habis saya mandi nggak ada yang jadi mimpin imam, sementara saya nggak bawa baju bersih, kan gak enak. Makanya ibu nih, kalau ibu-ibu sih yang imamin ada bapak-bapak ya. Tapi kalau bapak-bapak mandi, kalau memang bapak jadi petugas itu bawa seret untuk nyolatin. Gitu. Makanya saya suka pakai kain, pakai celana, bawa stok baju. Kalau peci, imamin itu pakai peci boleh, nggak pakai peci boleh. Yang nggak boleh nggak ada kepalanya imamin. Oke, jadi ini kapas, letakkan dulu nih. Karena kapas banyak. Mana? Lanjut ya. Nah, ini ibu bapak suka ada nih dibawain oleh tukang mayit di pasar, bubuk-bubuk itu. Kalau bubuk itu mau disempretinnya mau aja. Tapi kalau bisa kembang, kalau bisa nanti di kuburan aja, jangan di sini. Kalau bisa, tapi kalau kembangnya yakin bersih, mau saja silakan aja, nggak ada masalah itu. Tapi kalau saya kembang, saya arahkan kuburan aja, di atas kuburannya dikembang sama air mawar kan. Minyak wangi nyong-nyong kecilnya, ada minyak wangi gedenya, minyak apa itu? Minyak apa? Nah itu kalau itu di atas kuburan. Tapi kalau minyak wangi kecilnya sini tik supaya wangi. Nggak ada itu juga nggak apa-apa. Mau udah dimatiin, ya? Yang apanya? Ya, kalau saya senangan lebih bersih aja. Iya, macam-macam itu. Yang penting catatannya, yang tanda itu jangan kena najis, jangan sampai najis dimasukin di sini. Itu tujuannya begitu. Maka kalau saya banyak menghindari tumpukan bahan karbonnya dan najis. Nah, tapi kalau bubuk itu kan bersih, itu silakan aja. Tapi kalau minyak mawar itu jangan di sini, bahasa nanti kayak gampang. Ada di kuburan sekali. Oke, sampai kan mayat yang profesional bisa jalan sendiri, bisa. Ayo sampai natap, ayo. Asik nih, mayatnya bisa disuruh kesini buat, berarti maju sedikit deh, sedikit. Ya, kurang sana dikit. Ini sampai tetap kurang sana karena pocong sini terlalu sedikit. Nah, terus. Oh ya cukup itu. Ya. Oke. Ya cukup. Oh ya ini. Ya tiduran dulu gampang naikin bisa. Nah, tiduran.
Ini mayitnya enak bisa diatur. Tapi kalau mayit beneran, wah ini perjuangan untuk mayit. Berat. Bu, kalau sudah mayit begini, ini posisi tertutup. Kapas satu lembar. Cukup. Ini kapas, maka diletakkan di sini. Letak sini. Mau ibu-ibu, bapak-bapak sama aja. Kapas masuk sini, penyelamatan. Ini tertutup kainnya sini, bukan telanjang. Ini kapas sama basahan naik. Katakanlah, nggak basah. Sampai nggak pakai celana ya? Celana pendek ya sama. Jadi ini tarik sini. Nah, ini basahannya, apa? Sempakan. Ini sampai ini. Jadi ini pertama menutupi kemaluan. Setelah itu baru basah. Pak Batu kayaknya sampai naik enggak ke atas, kurang ke atas ini. Kakinya naik ya, tarik ke atasnya. Terus. Ini kalau lebih baru mata kaki tekuk, angkat kakinya nih, angkat kakinya tekuk ini. Jadi di atas mata kaki. Ini basah. Tarik sini. Ini tarik sana mas. Tekuk. Kalau begini udah aman. Orang lihat nggak ini tujuannya itu ini rasanya. Jadi nggak pakai ini juga apa langsung plok bisa apa. Kapas main lagi nih, bawah sini, atas sini, taruh bawahnya. Iya. Nah, ini. Pokoknya manfaatin kapas. Terus gamis masuk. Bisa nggak masuk kan? Masuk. Tarik lehernya, rapetin. Tarik ke sini. Terus ini kan lebih tekuk sini. Di atas mata kaki mis. Di atas mata masuk itu. Tapi sebelumnya ini kami saya tarik dulu. Ingat kapas ini aja udah habisin kapas di sini nih. Kapas sudah kepin kapas, setelah kapas baru gamis masuk. Supaya nggak mata kaki ditekuk sini, rapetin kakinya nih. Udah sedikit kayak mayat udah. Seandainya difoto, dikirim ke emaknya, udah pasti nangis emaknya. Aduh, anak gua ke Jakarta, bukan malah mati. Setelah itu, ini sebenarnya kan lapisan di atasnya kami sudah masuk jadi. Yang diurus dulu bawah, yang atas. Caranya ini tarik, langsung tangan kita bentuk. Tarik, langsung tangan kita bentuk ini. Membentuk, jangan sampai nggak dibentuk. Bawah dulu. Bagaimana kalau pelatihannya malam? Ini ikatannya di sini, jangan di sini. Ya.
Jadi ini tangan nih kita nih. Yang kenceng biar nggak berontak mainnya. Ngikatnya ngikat apa? Ngikat kambing. Kebuka tinggal tarik. Nah, terus ini kan sudah rapi nih, tinggal tarik. Dan ini juga harus ya begitu, kenceng ya, supaya benar-benar ini main. Lagi ngapain ke Jakarta? Siapa suruh ke Jakarta? Aduh, mimpi opo ini? Di sebelah sini ada kiri apa kanan ini? Ya, karena nanti begitu turun ke kuburan, bukanya biar gampang. Kalau sebelah sini susah nanti. Setelah itu tinggalin dulu deh. Ini kalau kita pergi nih, semuanya pergi, ada orang masuk, begitu masuk pasti orang jin aja belum selesai. Nah ini, jadi yang penting endingnya berbentuk begini, udah selesai urusan. Nah ini kapas pak. Emang kapas ini bagus banget. Ini saya biar anget di kuburan. Terus sebenarnya kalau laki-laki kapas ini udah cukup ini, tanpa harus ini. Yang panjang apa? Iya. Ditekuk ini biar berbentuk. Sampai merem, jangan gerak. Panggil orang luar suruh nih, Pak baca Fatihah, Pak dibaca sama dia. Nah, ini sudah begini, saya baru ngomong teriak, ini mana keluarganya? Iya, tidak ikhlas ini, mau ngadap Allah nih. Ya Ustaz, ya, oke, ngomong, udah tutup ya. Tutup ya, gitu. Ya udah bisa tutup, maka ditutup. Jadi tutup nih. Tutup, baru ngerjain yang ini. Ngerjain apa? Merapikan ini. Oke, saya angkat ini lagi. Sekarang perempuan. Kerudungnya mana? Penutup kepala. Nutup kepala itu kepalanya ditutup. Ibu mau jilbab kan pakai ini dulu kan? Nutup kepala. Terus jilbab. Jilbab itu bukan begini aja kan? Ini kasih lipstick ke perempuan ini. Nah, ini biasanya kalau ibu di seni pakai tali diikat ke sini, monggo aja. Terus dikasih roci kembang, ya monggo aja itu. Seni ya, apa? Malaikat kalau tidak, wih cantik nih. Dah, jadi apa yang susah? Ibu kan biasa pakai jilbab, ya kan? Udah, pokoknya kayak bentuk ini, nggak usah. Tapi kalau mau dihias sampai mau saja, yang penting jangan terlaluan. Dibikin kayak ondel-ondel, jangan. Nanti malaikat udah, ondel-ondel. Setelah udah ini baru menyempurnakan ini.
Murut. Ini yang ya, oke anggapnya seperti. Nah, ya. Yang pertama tadi yang mana ini yang di yang harus dicari tadi. Nah, kayaknya gini, ini sama ini. Maka ingat langsung bentuk tangannya. Tarik ini, Mas. Ini tarik ini. Jadi bentuk begini. Nah, baru ini. Ditutup beneran bisa nafas gitu. Bisa nafas. Serem. Nomor HP ibunya dicari. Ikat bisa, ini tipis. Bisa kan, Lek? Nafas? Bisa. Saya takutnya habis ini mati beneran. Wah, viral nih. Al-Mu'awwanah membunuh. Nah, diikat sini. Diikat sini. Nah, terus selesaikan itu. Nah, ikat bapak sama dia, karena biar sempurna biar. Ya. Nah, Pak Santo orang sini, di sini ya, sini. Oke. Ya. Iya, ya. Ada. Ibu-ibu biasanya dibikin kembang nih, ya kan? Itu seni ibu. Kalau bapak nggak ada yang sempat bikin itu. Udah cukup begini aja. Iya. Bapak Ibu, ini kalau begini masukin mobil, dibawa ke kuburan, udah nggak ada orang protes di jalanan. Ini bener nggak ngapainnya? Nggak ada. Ada, ya udah selesai. Itu. Gimana? Oh iya. Gawat. Udah lihat, buka. Oke. Masjidnya apa mayat setelah sakit sudah kebahas, sekarat kebahas, ngukur mayat kebahas, terus kafan sudah banyak sebenarnya sudah, terus mandiin